telu papat. Halo teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama teman-teman yang spesial dan di tempat spesial. Kali ini kita ada di Sulawesi Utara, di Minahasa. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang juga di masa pandemi ini, jadi ini seperti edisi spesial bersama orang-orang yang spesial juga. Di sini kita sudah bareng teman-teman dari YAPK. Kita akan berdiskusi sedikit tentang rumah Boboca. Apa itu rumah Boboca? Nanti kita tanyakan langsung kepada teman-teman yang berkegiatan di sini. Kita sudah bersama Ami. Di sini ada Ami, kemudian ada Evra. Ami ini site manajernya YAPK, kemudian Evra ini field manajernya YAPK, jadi orang-orang spesialnya YAPK di Sulawesi Utara sudah bersama kita saat ini untuk diskusi atau kita cari tahu tentang apa yang dilakukan YAPK di Sulawesi Utara. Oke, langsung saja ya. Teman-teman sudah nggak sabar karena judulnya Rumah Boboca. Itu bahasa yang mungkin tidak familiar untuk teman-teman yang menonton di Indonesia, mungkin tidak terlalu familiar, tapi di masyarakat Sulawesi ya mungkin ya, masyarakat Sulawesi Utara khususnya itu Boboca ini sangat terkenal. Boboca itu adalah gurita. Nah, sebelum masuk ke situ kita tanya-tanya sedikit tentang YAPK itu apa sebenarnya. Kita tanya sama manajernya ini, walaupun dia khusus di Sulut, tapi saya yakin dia tahu juga harusnya ya. YAPK itu apa, Ami sebenarnya? Kenapa jauh-jauh sampai ke Sulut gitu? YAPK itu sebuah LSM atau NGO. Kita banyak berkecimpung di bidang lingkungan. Berdirinya itu kalau nggak salah itu sekitar tahun 2000-an. Pendiriannya. Remaja ya, 20 tahun kurang lebih ya. Remaja, dan kebetulan saya mulai bekerja di YAPK itu mulai tahun 2014. 6 tahun ya. Ya. Udah senior berarti ya. Oke, terus di mana lagi sebenarnya YAPK itu bergerak? Bukan hanya di Sulut atau? Kalau lihat dari track recordnya, YAPK udah berkegiatan di banyak tempat di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Untuk site kegiatan yang aktif saat ini ada di Sumatera, itu ada di Riau dan Lampung. Kemudian ada di Sulawesi Utara tempat saya dan Evra. Kemudian satu lagi ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau di Jawa mungkin kemarin baru selesai. Baru selesai. Di Jawa Barat juga ada. Iya. Di Jawa juga ada. Cukup banyak kegiatan YAPK. Saya kira menarik. Tapi kali ini kita ngobrolin yang Sulawesi Utara dulu ya, yang setnya Ami. Kebetulan nih, mau iklan dulu boleh? Boleh. Ini kita ngomongin Boboca, tapi kita ada program lain yang mungkin teman-teman juga pengen tertarik gitu ya, untuk gabung sebagai volunteer atau mahasiswa magang. Kita ada program lain yang berhubungan dengan lamun dan dugong. Wow, ada lamun, ada dugong. Ya, ada lamun, ada dugong. Ini masih baru, jadi kesempatannya kita masih ada waktu sekitar. Itu di Sulawesi Utara juga? Di Sulawesi Utara juga. Oke. Jadi kalau misalnya, jadi nggak hanya Boboca, teman-teman yang pengen tertarik untuk berkegiatan di pelestarian pesisir atau pemberdayaan masyarakat. Banyak ya, banyak. Dugong itu Duyung ya. Cantik-cantik atau enggak? Lucu. Kalau yang cantik-cantik itu nanti kayaknya volunteernya banyak itu. Itu dia. Oke, itu site-nya di
mana saja? Sama dengan rumah Boboca atau? Ada yang desa, Satu ada yang desa. sama, Satu desa sama. satu desa sama. Berarti apa saja itu? Kalau di Minahasa Utara, jadi untuk proyek yang Duyung dan Lamun ini, Dugong dan Lamun ini, kita ada 2 site besar, satu di Sangihe di utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu ada 6 desa di sana. Di selatan itu ada Minahasa Utara, itu ada 3 desa. Dari 3 ini, 1 itu sama dengan site-nya Gurita juga. Boboca. Oke. Selanjutnya kita menuju ke rumah Boboca. Selama 2 tahun lebih terakhir ini, kami memperkenalkan sebuah konsep yang disebut dengan temporary closure atau penutupan sementara, yang di sini secara lokal disepakati oleh masyarakat, itu istilahnya adalah rumah Boboca. Itu kegiatannya seperti apa sebenarnya? Rumah Boboca, kemudian masyarakatnya seperti apa? Pendampingan ke masyarakat itu yang model bagaimana gitu? Permasalahannya kan waktu itu adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan pendapatan khususnya untuk nelayan Boboca atau nelayan gurita yang ada di desa. Nah, kalau misalnya kita runut lagi ke siklus hidup si Boboca ini secara biologi, teman-teman yang mungkin belajar ilmu perikanan atau ilmu biologi, jadi gurita itu dia cepat sekali dia bertumbuh. Dalam 1 bulan beratnya itu bisa nambah hampir 100%. Wow. Nah, sedangkan kalau nelayan itu menjual gurita ke pengumpul atau ke pasar gitu kan, itu kan per kilo. Jadi kalau misalnya katakanlah bulan ini Boboca itu ditangkap, mungkin beratnya baru 1 kilo, dia hanya dapat uang 15.000 misalkan untuk harga Boboca yang sekarang. Tapi kalau misalnya dia mau nunggu sebulan lagi aja, berarti kan sudah jadi 2 kilo. Kemudian pendapatannya bertambah 2 kali lipat gitu. Jadi ini sebenarnya yang mau kita perkenalkan pada awalnya ya waktu itu ya, gimana caranya nelayan Boboca atau nelayan gurita itu punya penghasilan yang bertambah. Terus kenapa sih, kan di laut itu di pesisir banyak ya ikan, banyak ya tuna dan sebagainya. Kenapa di Sulawesi Utara atau di Minahasa ini teman-teman fokus di isu gurita? Karena menurut saya gurita itu masih underrated ya. Apa itu bahasa Indonesia yang underrated? Nggak terkenal ya. Tidak terkenal, masih dipandang sebelah mata lah, belum terlalu diperhitungkan. Namun kalau misalnya kita melihat pasar internasional, itu gurita itu permintaannya banyak sekali. Jepang, kemudian ke Cina, Eropa, itu permintaannya tuh tinggi gitu. Dan ketika ada permintaan, pasti kita harus menyediakan kan, harus mensuplai gitu. Nah, jadi kegiatan ini dengan Blue Ventures sejak tahun 2017 kita mendata apa hasil tangkapan, sekaligus juga kita memonitor harga gurita, dan harga gurita itu cukup lumayan. Ya, berapa itu? Paling tinggi 55. Pernah ya. 55.000 sekilo, tapi harus yang grade itu untuk ukuran 1,1 kilo ke atas itu baru hitungannya 55.000 per kilo. Padahal itu, gurita satu gurita itu bisa berapa gurita kilo? ada yang sampai bisa 6 kilo, 5 kilo, 4 kilo Dalam ukuran yang Ya, besar. jadi Makanya kalau teman-teman misalnya- mendorong untuk bagaimana masyarakat ini memanen yang sudah besar. Ya. Oke. Yang masih kecil dibiarin aja dulu, jangan ditangkap, tangkap yang sudah besar. Ya. Oke. Hasilnya sampai sekarang seperti apa? Contohnya? Nah, contohnya itu pertama jumlah nelayan lebih banyak. Jumlah nelayan yang menangkap gurita jadi ada tren. Nelayan-nelayan yang tadinya tidak bisa menangkap gurita sekarang mulai beralih profesi menjadi penangkap gurita. Oh, ya. Karena harganya itu mungkin ya. Harga salah satu faktor, pengumpulnya juga bertambah. Oh, Awal-awal 2017 kita masuk ke desa Bulutui atau Ganggak 1, itu Bulutui dari 2 sekarang udah 5. Ganggak 1 dari 2 udah 4 sekarang. Jadi ada banyak penambahan baik itu pengumpul, penangkap. Cuman ada ya karena Covid terakhir ini jadi ya, kecenderungan semuanya berkurang pasti. ya. Tapi keuntungan orang bernelayan gurita, Ya. kalau secara ekonomi, apakah harganya memang karena tinggi dibandingkan ikan yang lain atau gimana? Secara ekonomi?
Harga jualnya lebih tinggi daripada ikan, misalnya, terus menangkapnya ternyata lebih mudah atau bagaimana? Izin kami ini Mas. Boleh. Jadi harus izin dulu ini karena ini bosnya ini teman-teman. Siap. Jadi gurita ini memang salah satu kendala juga di kita ya. Jadi kita juga turut merasakan apa yang menjadi perjuangan dari nelayan gurita. Jadi memang harganya tidak stabil. Dia tidak kayak tuna sirip kuning yang harganya cenderung stabil. Kalau gurita ini dia masih sangat tergantung di pembeli level perusahaan. Jadi dari pengumpul sekali lagi dia ke perusahaan yang membeli. Jadi kadang kalau perusahaan stoknya terlalu banyak, itu otomatis tidak bisa menerima gurita dalam jumlah yang besar. Harganya otomatis turun. Jadi kayak begitu. Jadi pernah dari 55.000 turun ke 30, turun ke 20, naik lagi 25, turun ke 15, sekarang 10.000. Baru 2 minggu baru mau 17.000 itu sekarang. Jadi harganya cenderung tidak stabil. Kalau lagi besar, kalau harganya lagi mahal, bisa nelayan per satu nelayan itu dalam satu hari bisa sampai mengumpulkan uang 2 juta rupiah. Sehari 2 juta. Padahal kalau lagi 55.000 yang 30 hari itu nangkap terus. Ya. Berarti 60 juta. Bisa sampai segitu karena luar biasa. Berdasarkan kesaksian dari nelayan. Jadi, tapi operasionalnya tinggi nggak kalau nelayan gurita itu? Tergantung dibanding ikan. Tangkapnya di mana? Tangkapnya di mana? Kalau alat-alatnya lebih mahal mana dengan cenderung ikan yang sederhana, enggak. Berarti lebih murah. Bisa dibuat sendiri sebenarnya. Kalau ada semua modal. dibuat sendiri alat. Berarti operasionalnya berarti cukup rendah sebenarnya. Cukup ya? rendah. Oke. Kayaknya kemarin ada videonya ini ya. Apa namanya? Coba saya liatin. Umpannya gurita ya. Nah, iya. Ini dari Evra kemarin. Iya, jadi ini apa namanya? Kalau masyarakat lokal menyebut ini pocong. Oh, jadi dia nih kalau di Jawa. Dia seperti tiruan gurita. Jadi ternyata gurita ini kalau melihat ada gurita lain itu dia kecenderungan mau entah itu mau menyerang atau mungkin dia tertarik dengan gurita itu. Jadi itu dimanfaatkan nelayan untuk menangkap gurita ini. Jadi ketika si gurita ngikut tiruan gurita ini, ketika udah dekat itu nelayan udah siap-siap dari atas pakai alat semacam kail tapi banyak gaco itu. Berarti tidak langsung di ini ya, tidak langsung dipancing ya istilahnya ya, tapi dia pakai umpan, dia akan ngejar, ketika ngejar itu di tapi yang bagus dari alat pocong ini dia hanya menangkap gurita dalam ukuran besar, pasti dalam ukuran besar. Karena itu gurita sudah terseleksi ya. Itu kenapa alat ini termasuk alat ya boleh bilang ramah lingkungan juga. Iya. Betul. Karena dia menangkap hanya gurita ukuran besar. Karena yang ngejar itu hanya yang besar yang berani dong. Dan ikan nggak ada ya yang mau ya. Ikan enggak. Oke, berarti mungkin karena LSM lingkungan juga yang masuk. Mungkin ada tujuan lain juga selain ekonomi. Kenapa gurita gitu? Sebenarnya ekonomi ini titik masuknya ya, karena kita nggak mungkin dong masuk ke masyarakat nelayan terus kamu nggak boleh nangkep gurita yang masih kecil, nangkepnya gurita yang besar aja. Terus orang sana pasti akan bilang siapa kamu gitu kan, siapa ngana gitu kan, kalau bahasa lokalnya begitu kan. Jadi gimana ya, untuk mengajak masyarakat untuk mulai berpikir tentang lingkungan, pertama kan kita harus selamatkan perut dulu kan. Di kampung tengah ini kadang agak bahaya ya. Kampung tengah ini terlantar, kita nggak bisa mikir yang lain. Kampung atas pun nggak bisa bergerak ya. Semua kampung. Jadi itu sebenarnya prinsip dasarnya seperti itu. Kenapa kita masuk dari sisi ekonominya? Nah, kemudian ketika sisi ekonominya sudah terpenuhi, kita bisa mengajak mereka pelan-pelan untuk memikirkan, yuk coba mikir, gurita ini tempat tinggalnya di mana? Di terumbu karang. Ya, betul. Kemudian kalau misalnya terumbu karangnya rusak, gurita nggak bisa bertempat tinggal di sana lagi. Nanti kemungkinan dia akan pindah ke tempat yang lebih jauh, nelayan harus
mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi untuk membeli minyak, bahan bakar dan lain sebagainya. Waktu yang dikeluarkan dan usaha yang dikeluarkan juga menjadi semakin lebih besar gitu kan, dan itu kan beban ekonomi juga gitu. Jadi kayak yuk kalau misalnya kita jaga aja karang yang ada di dekat desa kita gitu, dan itu bisa menjadi rumah atau habitat alami bagi gurita, maka nelayan akan semakin sejahtera karena di situ akan banyak gurita tinggal di sana, ikan juga banyak di sana gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ada dua ini jadinya, pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Oke, jadi ada dua isu itu yang mungkin saya ini bisa teman-teman di APK ya. tambahkan Apa itu? sedikit. Jadi meneruskan apa yang tadi kami bilang. Jadi berdasarkan penelitian ternyata gurita ini dia itu nggak bisa berenang jauh ke antar pulau. Oh iya. Jadi dia dari informasi yang pernah kita baca itu dia rata-rata daerah jangkauannya gurita itu ketika sudah berukuran cukup untuk tinggal di terumbu karang itu maksimal hanya 2 kilo. Meter. Ya 2 kilo, 2000 meter. Jadi betapa pendeknya daya dia mau jalan-jalan atau kemana. Jadi berdasarkan itu juga menjadi salah satu alasan bahwa ini rumahnya harus dilindungi nih. Karena rumah gurita ini adalah terumbu karang. Jadi otomatis kita itu salah satu tujuannya adalah perlindungan habitatnya, yaitu terumbu karang. Oke, berarti nanti sebenarnya tidak hanya nelayan gurita saja, tapi itu nelayan-nelayan di pesisir itu akan mengambil manfaatnya ya. Terus bagaimana itu cara membuat mana yang tidak boleh diambil atau gimana? Nah itu prosesnya panjang. Nah ini yang perlu kita ambil teman-teman ilmunya. Jadi teman-teman di APK ini bagaimana caranya mereka menentukan alokasinya atau mendekati masyarakatnya sampai mereka mau ini nggak boleh dulu gitu kan nggak mudah. Jadi APK ini kan kerja dengan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita cuma dikasih waktu 1 tahun gitu dan kita diminta untuk membuat rumah boboca, saya nyerah. Karena proses ini pun membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk kita datang ke masyarakat, kemudian berkenalan dengan mereka, mendekati mereka, mencari tahu mimpi mereka untuk lingkungan atau untuk boboca lah gitu ya, itu seperti apa, itu butuh proses 2 tahun. Nanti mungkin Eva akan banyak menambahkan karena beliau yang banyak turun ke lapangan. Tapi intinya adalah semua yang dihasilkan sampai saat ini di 2 desa itu, di Bulutui dan Gangga 1 itu adalah keinginan dari masyarakat juga gitu. Jadi kami tidak mendikte bahwa masyarakat harus punya rumah boboca, tetapi ayo kita sama-sama bekerja bersama. Tahapannya bagaimana dulu? Mulai masuk. Pertama kita masuk, kenalan dulu ya, cari pengumpul, kemudian nanya ke pengumpulnya, Pak, bisa nggak kita bekerja bersama gitu, mohon kerjasamanya, kita butuh pencatatan untuk data tangkapan gurita. Terus kan lama-lama mereka tanya, ini buat apa toh? Ngapain sih nyatet kayak itu gini kan, tiap hari begitu. Gitu kan. Nah, tiap hari dicatat, kemudian dalam 1 bulan data yang dikumpulkan itu nanti dianalisis, kami bawa ke teman-teman BV, Blue Ventures, mereka yang membantu kami support untuk analisis datanya, data kembali ke kami lagi, kami proses dalam bentuk infografis supaya lebih mudah pakai infografis juga ya. Itu dikasih ke masyarakat gitu. Itu pasti kembali ke masyarakat karena itu data milik mereka. Mereka yang mencatat, mereka yang mengumpulkan data, kami hanya menganalisis dan mengemasnya supaya bisa lebih mudah untuk dibaca. Itu kembali ke masyarakat gitu. Di situ kan mereka kan mulai ada diskusi tuh. Wah, bulan ini kok tangkapannya mulai sedikit ya. Gitu. Terus mungkin ukurannya juga cenderung lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya misalnya itu, dan itu untuk pemacu diskusi gitu. Terus gimana caranya supaya bisa lebih baik lagi Pak gitu. Nah, muncullah
ada gimana kalau misalnya kita istirahat dulu tangkap, kita tunggu gitu kan 1 atau 2 bulan gitu. Oke, terus mulai Bentar, dari situ. ini ada susu murni ini kita biar lewat dulu. Ada juga susu murni di sini ya. Kan nasional jadi Oh, iya. seluruh Indonesia. Jadi iklan ini nanti endorse-nya bayarnya di mana ini? Kita nanti lagi susu murni nasional. Lagi ke sana kita. Oke. Oke, jadi teman-teman ini dan itu butuh waktu sampai sekarang udah 2 tahun gitu 2 ya. tahun. Tahun lebih. Sampai 2 tahun belum masuk, kemudian dengan data yang bagus, kemudian data itu dibentuk menjadi yang menarik dengan infografis, teman-teman kembalikan lagi ke masyarakat, kemudian diskusi-diskusi terus dengan masyarakat, akhirnya ada kesepakatan istilahnya. Iya. Gimana kalau itu dibesarkan dulu istilahnya gitu ya, dibesarkan tapi langsung di alam. Berarti kan itu ada ditutup dulu gitu ya Iya. lautnya. Nah, kalau ditutup, selama ditutup mereka terus ngapain? Nah itu kan ada misalnya ditutup Iya. berapa bulan itu rumah Bu 3 Bocah itu? bulan. 3 bulan kurang 3 lebih. bulan. Nah kemudian petani, sorry di Jawa itu kebanyakan petani jadi kita ngomongnya petani itu. Nelayan Bu Bocah itu ngapain selama 2-3 bulan itu, pendapatan mereka dari mana? Nah, jadi sebenarnya sedikit meneruskan tadi apa Iya. yang sudah kami jelaskan. Jadi YPK itu setiap bulan melakukan pertemuan rutin. Jadi ada pertemuan rutin lah yang Ya. kita lakukan setiap bulan. Salah satunya yaitu memberikan informasi dari hasil infografis yang tadinya itu diolah. Nah, jadi setiap bulan itu biasanya ada satu kesepakatan, ada satu ide, kemudian ada berbagi cerita lah di Ya. mana tangkapan nelayan. Nah, kemudian ketika sudah disepakati ada wilayah yang akan ditutup 3 bulan, jadi wilayah ini yang akan ditutup bukan seluruh lautan. Oh jadi hanya beberapa Iya, aja ya, dipilih jadi ya. ada satu wilayah itu boleh dibilang tidak terlalu besar. Dia ada satu desa yang luasannya itu Yang sekarang berapa ya? Sekarang? 29 hektar. Ada yang satu itu 6 hektaran. Luas juga. Lumayan luas, tapi itu bukan menutup semua terumbu karang sehingga nelayan tak tahu mau nangkap lagi. Oke. Berarti di 3 bulan itu tetap ada bobocah, ada berita yang bisa ditangkap ya. Ada. Ya, tapi bukan di lokasi yang disepakati. Jadi salah satu tujuan juga dari kenapa ada wilayah yang ditutup, karena bisa mengantisipasi ketika di tempat lain susah, diharapkan di tempat yang ditutup ini bisa menjadi jalan keluar untuk jadi lokasi penangkapan. Berarti kurang lebih berapa persen itu yang ditutup? Yang ditutup Kalau itu 29 hektar misalnya, kalau dari di desa-desa sana punya berapa luasan? Kalau dari total luasan lautnya dia tidak lebih dari 10% dari total luasan laut yang ada di desa itu. Itu udah cukup ya dari konsepnya teman-teman segitu, atau itu mungkin saja diperluas gitu? Lebih dari kemauannya masyarakat. Sekali lagi kita bekerja dengan masyarakat, jadi masyarakat yang menentukan. Ketika masyarakat memilih, oke, kami mau lokasi ini yang ditutup, itu kita juga nak langsung serta-merta oke, itu ditutup. Jadi ada beberapa proses ya juga kan ya. Jadi itu mulai konsultasi di tingkat desanya, baru ke pemerintah yang lebih di atasnya. Kita juga melakukan survei ekologi untuk mengecek ini benar nggak ada ini survei ya. juga ya, berarti diver ya. Iya. Dari teman-teman di APK ini ya, banyak Iya. yang diver ya berarti. Jadi Teman-teman di APK semua atau ada kita lain itu? melibatkan Saya juga. angkatan darat. Jadi melibatkan juga. angkatan darat ternyata. Jadi saat proses mau ditutup itu, YPK memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa di universitas terdekat. Oh, ada voluntary juga berarti Iya, ya. jadi mahasiswa-mahasiswa itu melakukan penelitian skripsi sejauh ini yang kemarin itu mahasiswa penelitian skripsi diambil data, tapi macam YPK membantu akomodasi sama peralatannya. Caranya gimana itu? Siapa tahu nih teman-teman ada yang Teman-teman boleh langsung hubungi beliau. Jadi boleh dikontak. Kalau beliau sudah mengizinkan, saya baru berhubungan dengan saya. berarti tidak ada syarat-syarat khusus atau ada syarat khusus? Sebenarnya proposal, sih ya proposal penelitian yang harus cocok. Oke.
Yang utama sebenarnya penelitian calon mahasiswa magang ini harus sesuai dan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Oke. Gitu. Kalau Susah, bukan kan, mahasiswa? Bukan mahasiswa maksudnya? Misalnya pengen aja, misalnya kan volunteer itu kan banyak ya, Bisa bukan aja. karena Kalau hanya mau. untuk Bisa, ini. bisa. Misalnya ada orang Pengen kampung belajar, mana, pengen ikut belajar, itu pengen bisa cari juga ya? pengalaman bisa Bisa. juga. berarti tinggal kontak-kontak aja teman-teman kalau Di sini. di sini nanti. Oke. Itu tidak hanya di Sulut ya untuk YAPK volunteer itu, Iya. atau hanya di Ada dari anak UGM juga. Ada dari UGM, ada dari Belanda. Ya. Banyak. Oke. Untuk program-program yang lain juga sama. Untuk program-program yang lain sama. Oke, berarti kesempatannya sebenarnya cukup banyak teman-teman yang cari ide misalnya ya. Cari Ya. ide entah mahasiswa atau bukan. Kalau yang bukan mungkin cari pelampiasan, pengen kegiatan di lapangan. Ada kesempatan nih teman-teman YAPK ada di banyak tempat, salah satunya di Sulawesi Utara ya. Ya. Yang suka pesisir berarti ya kalau Ya. yang dari Sulawesi Utara. Oke. Yang terakhir yang saya pengen tanyakan sampai saat ini dari perjalanan teman-teman yang sudah dari jauh-jauh, karena YAPK katanya tadi ada di Bogor ya, di Bogor jauh-jauh sampai Sulawesi, kemudian berkenalan dengan masyarakat, akhirnya diterima dan akhirnya bikin daerah yang dengan sistem yang baik, dibuka, ditutup untuk memanen boboca atau gurita ini. Hasil sampai saat ini yang sudah dirasakan masyarakat misalnya apa di sana, atau yang sudah kelihatan baik dari masyarakatnya maupun perlindungan pesisirnya mungkin ya. Kalau secara hasil secara ekonomi masih belum terlihat ya, karena kita masih di awal banget, jadi baru Kendala-kendala juga ya. kayak pandemi apa. Tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat desa, terutama di Bulutuyu dan di Gangga 1 itu sudah bisa diajak duduk bareng dan memikirkan mengenai lingkungan. Itu sebenarnya buat kami masalah pencapaian yang paling penting. Oke. Itu sebenarnya buat kami. Oke, berarti ini walaupun sudah 2 tahun tapi 1 tahun nggak bisa berjalan karena pandemi, tapi masyarakat sudah bisa diajak bersama untuk memikirkan lautnya ya. Iya. Paling nggak ini sudah start. Kalau ke depan pandemi atau adaptasi dengan pandemi ini kita sudah bagus, bisa digenjot lagi ya. Bisa. Ke depan apa paling dekat, misalnya setelah ada kawasan yang di maintain oleh teman-teman YAPK dan para nelayan, kedepannya apa nih yang selanjutnya akan dilakukan? Kita rencana mau bikin KUB ya, KUB Iya. itu di apa? masing kelompok Kelompok usaha bersama. Oh, kayak koperasi. Kayak- Jadi macam program pemerintah kita mau coba integrasikan ke Oh ya. dari gurita ini sendiri. Dari yang lingkungannya? Kalau dari yang lingkungannya kita mau coba pelan-pelan, karena ini kan rumah boboca ini sebenarnya dikhususkan untuk gurita saja gitu. Jadi kita mau coba juga mengajak masyarakat untuk yuk selain rumah boboca ini kita bisa merencanakan apa nih untuk pesisirnya gitu, mau bikin ekowisata kah, misalnya mangrove kah, atau mau bikin apa. Jadi wilayah pesisir desa itu benar-benar direncanakan gitu pengelolaannya oleh masyarakat di desa gitu. Pokoknya Potensinya ada ya. Iya. Wah, kita ini bagus ya. gurita ini tadinya mereka hanya berharap dari menangkap langsung menjual. Jadi kalau bisa mungkin ada harapan dari masyarakat itu sendiri, gurita ini bisa menjadi identitas dari desa-desa mereka sendiri. Misalnya untuk menunjang ekowisata, bisa dijadikan kuliner, masyarakat sendiri yang mengolahnya, menjual dalam bentuk lain lah selain dijual ke perusahaan. Oke, luar biasa sekali ternyata yang dilakukan, walaupun baru 1 tahun berarti efektif sebenarnya ya. Iya. Satu atau 1,5 tahun, tapi teman-teman sudah bisa membuat bersama masyarakat buat kesepakatan untuk melindungi bagaimana gurita ini. Ini kita sudah berapa menit ya? 40 menit ternyata. Tidak terasa sudah 40 menit. Dari Kita yang tadinya 15 menit rencana. rencananya 15 menit, tapi kalau ngobrol itu memang tidak ada habisnya.
Tapi saya kira kalau teman-teman nanti masih ada yang butuh ditanyakan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar. Ini dulu dari saya, Ami dan Evra, kita mau menikmati buboja habis ini. Terima kasih Ami, Evra. Dadah.